Baiklah, pada kali ini kita akan merancang sistem kontrol motor ya. Kontrol motor, ini motor 3 pas. Motor ini akan kita buat bergerak satu arah, searah sejarum jam dan berarah jarum jam ya. Kita akan menggunakan kontrol panel ya, kontrol panel ya. Di sini dilengkapi dengan kontak start ya, kontak start sama stop ya, stop. Kemudian kita lengkapi dengan dua buah lampu indikator, untuk satu untuk gerakan searah jarum jam, yang merah itu adalah berarah jarum jam ya. Nah, kemudian kita lengkapi dengan power supply 24 volt DC 4 ampere untuk aktivasi daripada PLC ya. Kemudian yang di luar ini juga kita gunakan ya, skala 3 pas ya, skala 3 pas. Ini kita gunakan dual kontaktor ya. Dua kontaktor, ini adalah kontaktor pertama. Kita lihat di sana ada A1 dan A2. A1 A2 itu aktivasi dari kontaktor, dan kita lihat L1 11 3L2 5L3 itu merupakan tegangan 3 pas input, sedangkan 2T1 4T2 6T3 adalah tegangan output yang menuju ke kontaktor. Sebelahnya adalah kontaktor kedua 1L1 3L2 5L3 merupakan input tegangan 3 pas, sedangkan outputnya adalah 2T1 4T2 6T3 adalah output yang kita hubungkan ke overtor ya, thermal overload relay ya. Nah, di sini ada A1 A2 aktivasi dari kontaktor tersebut. Nah, ini bentuk thermal overload. Nah, thermal overload ini dia akan menghubungkan ke motor 3 pas, dia akan mencegah overload tegangan ya, kelebihan tegangan atau gangguan daripada tegangan, sehingga dia akan memutuskan fungsinya menghubungkan dari kontaktor ke motor. Nah, di sini ada 1L1 3L2 5L3 adalah input dari kontaktor, sedangkan outputnya adalah 2T1 4T2 6T3. Nah, pada kali ini kita akan gunakan dua thermal overload relay, karena kita jamin dia untuk gerakan satu arah atau bulan arah terjamin dengan menggunakan thermal overload relay. Nah, kemudian di dalam box ini ya, box ini kita buka. Oke, ini box ya. Kita gunakan PLC Zilio SR3B61BD. Ini tegangannya adalah 24 volt DC, inputnya positif negatif sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Input 1 dan input 2 kita gunakan. Input 1 gunanya lah untuk thermostat, input 2 adalah gunakan untuk thermostat ya. Sedangkan di bawahnya kita gunakan sebanyak 2 buah output ya. Output 1 kita hubungkan aktivasi ke differential pertama ini ya. Output 2 untuk aktivasi relay kedua, relay kedua ya. Kita gunakan relay yang 12 volt saja ya, 12 volt DC ya. Jadi aktivasinya adalah DC. Nah, di sana dia menghasilkan dua output ya, dua output. Itu adalah kontak NO ya, kontak NO yang pertama untuk lampu indikator, yang kedua aktivasi untuk kontaktor ya, kontaktor ya. Nah, di sini dilihat untuk trigger tegangan NO-nya kita hubungkan langsung, pastikan dia ke fasa ya, ke fasa atau tegangan, bukan ke netral ya. Nah, di dalamnya ada juga sebuah NCB. NCB ini adalah pemutus netral kita buat ya. Yang akan kita hubungkan nanti adalah ke A2 kontaktor. Baiklah, kita akan peragakan cara merancang sistem kontaktor, mengaktifkan motor 3 pas maju searah atau berarah jarum jam. Nah, pastikan dulu kita output kontaktor kita tadi sudah dijelaskan juga, satu untuk lampu indikator putaran satu arah, dan satu lagi lampu indikator putaran luar arah ya. Nah, satu lagi kabelnya kita gunakan yang besar, itulah kita hubungkan ke kontaktor pertama, yang kedua kita hubungkan ke kontaktor kedua. Ini kita hubungkan dulu.
Lever relay pertama hubungkan ke kontaktor pertama, lever relay kedua atau output kedua PLC hubungkan kedua. Sedangkan A2-nya kita hubungkan ke netral ya. Netral. Ya, netral. Di mana netral ini kita amankan menggunakan sebuah NCB ya, di NCB 4 ampere ya, 4 ampere. Kita lanjut. Nah, sekarang kita hubungkan tegangan listrik 3 pas ya, 3 pas dari kontak ya, 3 pas kita hubungkan ini ya. Ini kita hubungkan langsung ke masing-masing tegangan input pada kontaktor ya. Oke, ketika kabel sudah terhubung ya, kita hubungkan secara paralel ke masing-masing kontaktor pertama ya. 1L1 kita hubungkan secara paralel ke kontaktor kedua ya. Yang L2 nya juga L3 sudah. Kemudian kita sambungkan dengan kabel yang dari kontak tadi ya. Yang L1 ke L1, L2 ke L2 sudah terhubung dengan baik. Berarti pada saat ini semua kedua buah kontaktor telah memiliki tegangan input 3 pas ya, baik di L1, L2, L3 ya. Di mana besar tegangan itu sebesar 380 volt ya. Nah, sekarang outputnya untuk kontaktor 1, T1, T2, T3 kita hubungkan ke timer overload ini ya. Kita hubungkan ya. Pasang dulu. T1 kita hubungkan ke L1 timer overload. Begitu juga T2 kita hubungkan ke L2. Kemudian T3 kita hubungkan ke L3. Nah, sekarang kita langsung masuk ke output timer overload untuk gerakan satu arah UVW. Input tegangan yang masuk ke dalam timer overload. Sekarang outputnya yaitu T1, T2, T3 kita hubungkan untuk gerakan arah ke kanan ya. Arah ke kanan atau satu arah tibanya, kalau bilang ke kanan itu satu arah. Yaitu kita hubungkan UVW, terminal U dan VW. U itu adalah terminal yang pertama. Ini U, ini UV ya. Ini U ya. Lalu V-nya kita hubungkan ke T2 dan W-nya kita hubungkan ke T3 ya. Ini adalah terminal U ya, V dan W ya. Itu untuk putaran secara jarum jam. Sedangkan untuk putaran belok arah jarum jam, nah kita hubungkan terlebih dahulu dari kontaktor kedua. T1 kita hubungkan ke timer overload T1 ya. Kemudian berikut T2 kita hubungkan ke input timer overload yang kedua. Dan ketiga kita hubungkan ke T3 kontaktor ya. Sedangkan output dari timer overload ini penting kita perhatikan karena gerakan untuk lawan arah jarum jam ya. Arah jarum jam ya. Nah, ini adalah U ya. U ini tetap kita hubungkan ke T1. Kemudian V yang tengah itu harus kita pindahkan posisi ya. Yang tengah ini kita posisi ke posisi T3 ya, T3. Sedangkan yang W-nya, W yang ini W ya, kita pindahkan posisi ke posisi T2. Oke. Itu model rangkaian secara mekanik sistem gerakan motor satu arah berarti sama dengan gerakan ke kanan, dua arah sama dengan putaran berlawanan arah jarum jam ya.